Jadi, gini ya, kadang dalam hidup itu kita nggak perlu selalu kelihatan pintar atau selalu kasih tahu apa yang kita tahu. Ada saatnya kita pura-pura nggak ngerti, nggak paham, bahkan terkesan biasa-biasa aja. Kenapa? Karena di situ letak kekuatannya. Saat kamu kelihatan bodoh atau nggak menonjol, orang lain cenderung nggak waspada sama kamu. Mereka jadi lebih santai, bahkan ada yang mungkin menyepelekan. Nah, di saat itulah kamu bisa mengamati. Kamu lihat gerak-gerik mereka, dengar apa yang mereka omongin, dan pelajari langkah-langkah mereka tanpa mereka sadari. Nah, terus kalau ngomongin soal bergerak dalam diam, ini sebenarnya kunci utama buat orang yang mau strategis. Kamu nggak perlu selalu ngumbar apa yang kamu rencanakan. Kadang lebih baik rencana itu cuma kamu yang tahu, kayak senjata rahasia gitu, biar nggak gampang dibaca sama orang lain. Saat kamu diam, sebenarnya kamu sedang mempersiapkan sesuatu. Dan ketika waktunya tepat, bam! Kamu melangkah dengan penuh percaya diri, dan orang-orang bakal kaget karena mereka nggak pernah ngira kamu punya rencana sejauh itu. Tapi ya, ingat juga, pura-pura bodoh itu bukan berarti beneran bodoh. Loh, jangan sampai kamu terlalu tenggelam dalam akting sampai lupa belajar dan mempersiapkan diri. Intinya, ini soal strategi, bukan soal menipu diri sendiri. Dan bergerak dalam diam juga bukan berarti diam selamanya. Tapi kamu sedang menyusun langkah-langkah besar yang bakal bikin dampak ketika kamu akhirnya bergerak. Nah, kalau ngomongin lebih dalam soal berpura-pura bodoh, ada seni di balik itu. Kamu tahu nggak? Kadang orang yang kelihatan bodoh itu justru lebih bisa diterima di banyak situasi. Kenapa? Karena orang nggak ngerasa terancam. Mereka nggak anggap kamu kompetitor. Jadi mereka cenderung lebih terbuka. Mereka mau ngomong lebih banyak, bahkan tanpa sadar nunjukin kelemahan mereka. Dan itu sebenarnya momen emas buat kamu. Kamu nggak cuma diam, tapi juga menyerap informasi. Kayak spons, gitu. Tapi, di sini penting buat kamu tetap punya kendali. Karena berpura-pura itu beda tipis sama kehilangan identitas diri. Jangan sampai karena kamu sibuk main peran, kamu lupa siapa sebenarnya dirimu atau apa tujuanmu. Makanya, tetap ingat garis besarnya. Kamu punya misi. Misimu ini yang harus selalu ada di kepala. Jadi, saat kamu pura-pura nggak ngerti, diam-diam kamu sedang mengumpulkan potongan-potongan puzzle yang nanti bakal kamu susun di waktu yang tepat. Terus, soal bergerak dalam diam, ini nih yang seru. Orang sering salah kaprah. Mereka pikir, diam, itu artinya pasif, nggak ngapa-ngapain. Padahal, sebenarnya diam itu bisa jadi momen di mana kamu mempersiapkan segalanya dengan matang. Kayak kapal selam yang bergerak di bawah permukaan. Nggak kelihatan di atas, tapi di dalamnya penuh strategi. Mesin bekerja, radar aktif, dan semua orang di kapal fokus pada satu tujuan. Dan ketika waktunya tiba, gerakanmu bakal mengejutkan. Karena kamu sudah tahu semua kemungkinan, semua rintangan, bahkan semua kelemahan lawan. Di saat orang lain masih sibuk mikir langkah pertama, kamu udah ada di langkah ketiga. Itu keuntungan terbesar dari bergerak dalam diam. Kamu punya keunggulan yang gak orang lain lihat sampai semuanya terlambat buat mereka. Tapi ya, ini juga ada etikanya. Kamu tetap harus tahu batasan. Jangan sampai karena terlalu sibuk main strategi, kamu malah kehilangan rasa empati atau bikin orang lain merasa dimanipulasi. Kadang orang bakal nyium gelagat itu kalau kamu nggak hati-hati, dan di situ kamu bisa kehilangan kepercayaan. Jadi, tetap jaga kejujuran di level tertentu. Terakhir, yang nggak kalah penting, kamu harus yakin sama proses ini. Kadang, dalam diam itu, ada rasa nggak sabar. Pengin cepet-cepet bergerak. Pengin kasih tahu semua orang bahwa kamu sebenarnya paham. Tapi, percayalah, sabar adalah bagian dari kekuatan ini. Karena yang diam itu bukan nggak bisa, tapi sedang memilih waktu yang paling pas buat menunjukkan kekuatannya. Kamu pura-pura bodoh, tapi tetap belajar. Kamu bergerak dalam diam, tapi tetap punya tujuan. Dan yang paling penting, kamu tetap menjadi dirimu sendiri, dengan sedikit bumbu strategi yang bikin kamu selalu selangkah lebih maju.
Karena orang yang terlihat sederhana tapi sebenarnya penuh rencana, itu orang yang bakal selalu menang di permainan hidup ini. Oke, kita lanjut. Ya, kalau dipikir-pikir, konsep ini tuh semacam seni hidup yang gak semua orang bisa kuasai. Ada elemen kesabaran yang sangat penting di sini. Karena, jujur aja, gak semua orang kuat untuk tetap tenang saat dunia di sekitarnya berisik, atau tetap kalem saat orang lain sibuk pamer kehebatannya. Nah, kalau kamu mau main strategi ini, kamu harus punya mental baja, karena godaan untuk membuktikan diri, itu akan selalu ada. Dan yang lebih menarik, berpura-pura bodoh itu seringkali membuka peluang baru yang gak kamu sangka. Orang cenderung lebih nyaman dengan orang yang mereka anggap sederhana atau nggak ngerti apa-apa. Di situ, hubungan bisa terbangun lebih natural. Kamu jadi punya akses ke informasi, atau bahkan dukungan, tanpa harus memaksakan diri untuk terlihat dominan. Tapi jangan salah, ya, berpura-pura bodoh bukan berarti kamu merendahkan dirimu sendiri. Ini lebih tentang memilih kapan harus menunjukkan keahlianmu. Kadang, ada kalanya kamu biarin orang lain merasa mereka yang memimpin atau lebih tahu, padahal kamu sebenarnya mengarahkan tanpa mereka sadari. Kalau dipikir-pikir, ini semacam jadi maestro di balik layar. Tahu nggak? Kamu nggak butuh spotlight, tapi kamu tahu bahwa semua yang terjadi itu tetap ada dalam kendalimu. Nah, kalau kita ngomongin soal bergerak dalam diam, ini tuh mirip kayak seni meditasi. Kamu belajar untuk memusatkan perhatian ke hal-hal yang penting tanpa terganggu sama keributan di luar. Dalam diam, kamu mempersiapkan dirimu. Kamu belajar memahami kekuatanmu sendiri, kelemahanmu, dan bahkan mempelajari pola orang lain. Jadi, waktu kamu akhirnya bergerak, itu bukan gerakan asal-asalan. Setiap langkahmu penuh perhitungan, seolah kamu udah tahu apa yang bakal terjadi. Kuncinya di sini adalah fokus. Diam itu bukan berarti kosong, tapi lebih ke mengasah intuisi dan logika. Kamu seperti sedang memoles senjata sampai benar-benar tajam, supaya waktu digunakan nanti, hasilnya maksimal. Ini soal kualitas, bukan kuantitas. Kamu nggak perlu sibuk bergerak tanpa arah seperti orang lain. Cukup diam, amati, dan persiapkan langkahmu dengan hati-hati. Satu hal lagi yang perlu kamu ingat, strategi ini nggak hanya berlaku di situasi kompetitif. Dalam kehidupan sehari-hari pun, berpura-pura bodoh dan bergerak dalam diam bisa bikin kamu jadi pribadi yang lebih bijak. Misalnya, ketika ada konflik, kamu nggak perlu langsung ikut panas. Kadang dengan diam, mendengar, dan merenungkan situasinya dulu, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi, ini bukan cuma soal mengalahkan orang lain, tapi juga soal memahami kapan waktunya bicara, kapan waktunya mendengar, dan kapan waktunya bertindak. Dan ini berlaku di banyak aspek, pekerjaan, hubungan, bahkan dalam pengembangan diri. Dan yang menarik, semakin kamu terbiasa dengan pendekatan ini, kamu akan mulai menyadari bahwa dunia itu sebenarnya lebih banyak diatur oleh orang-orang yang diam. Mereka yang gak sering tampil di depan, tapi punya pengaruh besar di balik layar. Jadi, kalau kamu merasa nggak perlu jadi pusat perhatian untuk berhasil, kamu udah ada di jalan yang benar. Kalau kita bicara soal berpura-pura bodoh dan bergerak dalam diam, ini sebenarnya bukan cuma soal teknik atau strategi, tapi juga soal mentalitas. Ada sebuah rasa percaya diri yang harus kamu miliki untuk bisa tetap tenang dalam diam. Karena apa? Karena di luar sana, banyak orang yang menganggap bahwa diam itu lemah. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Orang yang bisa diam di saat yang lain sibuk berteriak, itu artinya dia sudah melampaui kebutuhan untuk selalu diakui. Dia tahu bahwa pengakuan orang lain itu bukan hal yang utama, dan dia nggak butuh validasi untuk merasa berharga. Itu, menurutku, adalah kekuatan yang sebenarnya. Bayangin aja, orang-orang sibuk membuktikan diri mereka, tapi kamu ada di tengah-tengah mereka. Tenang, nggak terpengaruh, karena kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan dan kemana tujuanmu. Dan disinilah kamu belajar seni, melawan ego. Kadang, ego itu musuh terbesar kita sendiri.
Ego yang bilang, kamu harus bicara sekarang biar mereka tahu kamu pintar. Atau, ayo tunjukkan kalau kamu juga bisa. Itu jebakan. Karena semakin kamu tunduk pada ego itu, semakin kamu kehilangan kendali atas diri sendiri. Tapi kalau kamu bisa menguasai ego itu, kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang orang lain, mereka biasanya nggak sadar ketika kamu sedang memainkan strategi ini. Kenapa? Karena orang cenderung lebih fokus pada apa yang terlihat, bukan apa yang tidak terlihat. Mereka menilai dari apa yang kamu katakan atau apa yang kamu tunjukkan secara langsung. Jadi, ketika kamu memilih untuk diam, mereka mungkin berpikir kamu nggak tahu apa-apa, atau kamu nggak punya rencana. Dan itu justru jadi keuntunganmu. Tapi, ingat juga ya, ada batasan kapan kamu harus diam. Ada situasi tertentu di mana suara atau tindakanmu memang dibutuhkan. Misalnya, kalau kamu lagi dalam tim dan ada momen di mana pendapatmu bisa menyelamatkan situasi, disitulah kamu harus bicara. Bergerak dalam diam itu bukan berarti pasif, tapi kamu tahu kapan saatnya untuk tampil dan kapan untuk mundur. Kamu juga perlu melatih instingmu untuk membaca situasi. Karena strategi ini paling efektif kalau kamu benar-benar paham konteksnya. Misalnya, siapa orang-orang di sekitarmu, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mereka harapkan. Dengan begitu, kamu bisa memprediksi langkah mereka sebelum mereka sendiri menyadarinya. Ada juga sisi lain dari strategi ini yang sering dilupakan orang, sabar. Sabar itu nggak cuma soal menunggu, tapi soal percaya pada proses. Ketika kamu bergerak dalam diam, kadang hasilnya nggak langsung kelihatan. Orang lain mungkin akan terus bertanya-tanya, kok dia diam aja sih? Apa dia nggak ngapa-ngapain? Tapi kamu tahu, di balik itu semua, kamu sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Dan percayalah, hasil itu akan datang pada waktunya. Jadi, kalau diibaratkan, strategi ini seperti menanam benih. Kamu nggak bisa langsung melihat hasilnya, tapi kamu tahu kalau kamu rajin menyiram dan merawatnya, suatu hari nanti benih itu akan tumbuh jadi pohon besar yang kuat. Dan saat itu, orang-orang akan menyadari bahwa diamnya kamu bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena kamu tahu kapan waktunya untuk bertindak. Oke, kita teruskan lagi. Kalau kita renungkan lebih dalam, berpura-pura bodoh dan bergerak dalam diam itu sebenarnya mencerminkan dua sifat penting, kerendahan hati dan kesadaran akan waktu yang tepat. Ini bukan cuma tentang strategi untuk menang, tapi juga tentang cara kamu memahami dunia di sekitarmu dan bagaimana kamu menempatkan dirimu di dalamnya. Kita sering hidup di tengah budaya yang menghargai kecepatan, volume, dan penampilan luar. Orang berlomba-lomba untuk terlihat paling sibuk, paling pintar, atau paling kuat. Tapi mereka lupa bahwa kekuatan sejati itu seringkali nggak perlu diumbar. Ini seperti pepatah lama yang bilang, empty vessels make the most noise. Orang yang terus ribut atau pamer seringkali hanya untuk menutupi kekosongannya. Sebaliknya, orang yang benar-benar paham dan kuat, dia bisa tenang. Diam. Karena dia tahu nilai dirinya nggak tergantung pada apa yang orang lain pikirkan. Tapi di sini ada tantangan besar yang harus kamu hadapi, konsistensi. Kadang, dalam proses diam itu, ada momen di mana kamu merasa ragu. Kamu mungkin bertanya-tanya, apa aku di jalan yang benar? Apa strategiku ini akan berhasil? Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka menyerah di tengah jalan karena tekanan dari luar. Tapi kalau kamu benar-benar percaya pada apa yang sedang kamu lakukan, kamu harus tetap konsisten. Jangan biarkan keraguan atau godaan untuk membuktikan diri mengganggu fokusmu. Lalu, soal bergerak dalam diam, ini juga mengajarkanmu seni meminimalkan risiko. Kalau kamu terlalu sering ngomong atau terlalu terbuka dengan rencanamu, orang lain akan punya kesempatan untuk memprediksi langkahmu. Tapi ketika kamu bergerak tanpa banyak bicara, kamu sebenarnya sedang menciptakan elemen kejutan. Dan elemen kejutan itu, percaya atau enggak, seringkali jadi faktor penentu kemenangan. Contohnya, lihat aja di dunia bisnis.
Perusahaan besar kadang nggak langsung ngumumin rencana produk baru mereka. Mereka diam-diam riset, bangun prototipe, sampai akhirnya meluncurkan produk itu dengan dampak besar. Kalau dari awal mereka ribut ngomongin ide itu, bisa jadi pesaingnya lebih dulu bergerak. Nah, pola pikir ini bisa kamu terapkan di kehidupan pribadi. Satu lagi yang menarik adalah soal mindset. Ketika kamu terbiasa berpura-pura bodoh dan bergerak dalam diam, kamu sebenarnya sedang melatih dirimu untuk menjadi lebih tangguh. Karena ini bukan cuma soal aksi, tapi juga soal bagaimana kamu mengontrol emosi, ego, dan dorongan-dorongan instan. Kamu belajar untuk berpikir panjang, memetakan kemungkinan, dan nggak gampang terpengaruh oleh tekanan dari luar. Dan, nggak lupa, di balik semua ini ada seni untuk tetap menjaga relasi dengan orang-orang di sekitarmu. Berpura-pura bodoh bukan berarti kamu menjadi sosok yang sulit didekati atau manipulatif. Justru, ini tentang bagaimana kamu bisa membangun kepercayaan tanpa perlu menunjukkan segalanya. Orang-orang akan merasa nyaman, bahkan cenderung terbuka, karena mereka nggak merasa terancam olehmu. Itu adalah kekuatan tak terlihat yang bisa membawa kamu jauh lebih maju tanpa perlu konflik. Jadi, kalau kita simpulkan sementara, berpura-pura bodoh dan bergerak dalam diam ini adalah kombinasi dari kecerdasan emosional, mentalitas strategis, dan penguasaan diri. Orang yang bisa menguasai semua ini biasanya jadi pribadi yang sulit ditebak, tapi selalu berhasil di momen-momen yang krusial. Baik, kita lanjut lagi. Kalau kita perhatikan lebih jauh, berpura-pura bodoh ini juga sebenarnya semacam alat untuk mengukur orang lain. Dengan bersikap seperti itu, kamu bisa melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap dirimu, karena mereka cenderung menunjukkan karakter aslinya saat tidak merasa terancam. Ada yang jadi terlalu percaya diri dan mulai pamer. Ada juga yang meremehkan dan bahkan mencoba memanfaatkanmu. Tapi dari situ, kamu bisa belajar banyak tentang siapa yang tulus, siapa yang licik, dan siapa yang hanya ada di sekitarmu untuk keuntungan mereka sendiri. Ini kayak semacam filter alami untuk mengenali mana orang-orang yang layak kamu percayai dan mana yang harus kamu jaga jarak. Tapi jangan lupa, sikap ini nggak cuma tentang memahami orang lain. Ini juga alat untuk mendisiplinkan dirimu sendiri. Ketika kamu memilih untuk diam, kamu memberi dirimu ruang untuk berpikir. Kamu nggak perlu langsung bereaksi terhadap segala hal. Kamu punya waktu untuk menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih tindakan terbaik. Ini penting, terutama di zaman sekarang di mana semua orang cenderung terburu-buru. Dan bicara soal bergerak dalam diam, ini juga melatihmu untuk menghargai proses. Kadang, dalam keheningan, kamu justru bisa menemukan hal-hal yang nggak terlihat saat semuanya berisik. Kamu jadi lebih peka terhadap detail, lebih sadar akan pola, dan lebih mampu melihat peluang yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Coba bayangkan ini seperti bermain catur. Kamu nggak bisa asal gerak, kan? Setiap langkah harus dipikirkan. Kamu harus memperhatikan gerakan lawan, memahami pola pikir mereka, dan merencanakan langkah beberapa langkah ke depan. Kalau kamu langsung terburu-buru menghabiskan bidak lawan, bisa jadi kamu malah membuka peluang buat mereka menyerang balik. Tapi kalau kamu sabar, diam, dan bergerak dengan hati-hati, peluang kemenanganmu jauh lebih besar. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Saat kamu bergerak dalam diam, kamu sedang menyusun strategi untuk masa depanmu. Kamu tahu kemana arahmu, kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan, dan kamu tahu kapan waktu yang tepat untuk bertindak. Orang-orang mungkin gak menyadari apa yang kamu lakukan, dan itu justru jadi kekuatanmu. Karena di saat mereka fokus pada hal-hal yang dangkal, kamu sudah selangkah lebih maju. Tapi ingat, strategi ini juga butuh fleksibilitas. Kadang, meskipun kamu sudah punya rencana, ada situasi yang memaksamu untuk mengubah arah. Dan itu nggak masalah. Karena bergerak dalam diam juga berarti kamu siap untuk beradaptasi kapanpun diperlukan. Kamu nggak kaku. Kamu seperti air yang bisa menyesuaikan diri dengan bentuk wadahnya, tapi tetap punya kekuatan untuk mengukir batu jika terus mengalir. Dan yang paling penting, di tengah semua ini, kamu harus tetap menjaga integritas.
Jangan sampai strategi ini membuatmu kehilangan jati diri atau membuatmu terjebak dalam permainan manipulasi. Ingat, berpura-pura bodoh bukan berarti kamu harus membohongi orang lain secara berlebihan. Ini tentang memilih untuk rendah hati, mengamati lebih banyak daripada berbicara, dan hanya bertindak ketika benar-benar diperlukan. Ketika kamu menguasai seni ini, kamu akan jadi pribadi yang sulit ditebak. Bukan karena kamu misterius, tapi karena kamu selalu melangkah dengan penuh perhitungan. Dan percayalah, itu adalah salah satu kualitas yang paling berharga dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Berpura-pura bodoh dan bergerak dalam diam juga bisa jadi cara untuk menahan impuls dan emosi. Karena dalam kehidupan yang penuh dengan dorongan untuk segera bertindak atau bereaksi, seringkali tindakan terburu-buru justru membawa kita ke situasi yang lebih rumit. Ketika kamu memilih untuk diam, kamu memberi dirimu waktu untuk merespons dengan bijak, bukan sekadar bertindak berdasarkan emosi sesaat. Ini adalah cara untuk mengontrol diri, yang akan membantumu menghindari kesalahan yang bisa terjadi kalau kamu terbawa suasana. Kadang, kita bisa merasa terjebak dalam harapan orang lain. Misalnya, mereka ingin kamu cepat menjawab, cepat memberi pendapat, atau bahkan cepat bertindak. Nah, disinilah seni bergerak dalam diam menjadi sangat penting. Kamu bisa memilih untuk tidak terjebak dalam ekspektasi mereka dan malah mengontrol arah percakapan atau situasi dengan cara yang lebih subtil. Ini seperti bermain catur, di mana setiap gerakanmu sudah dipikirkan matang-matang dan tujuannya bukan untuk menunjukkan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling tepat. Berpura-pura bodoh juga memberikan kamu kesempatan untuk menyaksikan dinamika sosial yang terjadi di sekitarmu. Banyak orang berbicara atau bertindak hanya untuk menunjukkan diri mereka lebih unggul, atau lebih tahu, tanpa benar-benar memahami situasinya. Ketika kamu memilih untuk diam dan berpura-pura tidak tahu, kamu bisa mengamati pola dan kebiasaan orang-orang di sekitarmu. Dengan cara ini, kamu bisa tahu siapa yang tulus, siapa yang berusaha menyembunyikan sesuatu, atau siapa yang hanya berusaha mencari perhatian. Kamu bisa belajar dari situ, memahami lebih dalam tentang orang-orang di sekitar dan membangun hubungan yang lebih kuat berdasarkan pemahaman itu. Selain itu, bergerak dalam diam juga memberi ruang untuk intuisi. Kamu mulai lebih peka terhadap sinyal-sinyal kecil yang seringkali terlewatkan orang lain. Seiring berjalannya waktu, kamu akan semakin baik dalam membaca situasi dan orang. Ini seperti memiliki radar internal yang bisa memberitahumu kapan harus bertindak, kapan harus mundur, atau kapan saatnya untuk diam dan menunggu. Saat orang lain sibuk berpikir dengan logika mereka, kamu bisa lebih mengandalkan intuisi dan perasaan dalam mengambil keputusan. Yang menarik adalah bahwa berpura-pura bodoh ini juga melatih kamu untuk tetap rendah hati. Kadang, orang terjebak dalam jebakan ego mereka sendiri, merasa harus selalu menunjukkan bahwa mereka tahu segalanya, atau merasa bahwa mereka lebih pintar dari orang lain. Padahal, kadang kebijaksanaan itu datang dari kemampuan untuk tetap tenang, mendengarkan, dan mengamati dengan hati-hati. Ketika kamu memilih untuk berpura-pura bodoh, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ini adalah bentuk kerendahan hati yang membuat orang lain merasa lebih nyaman di dekatmu. Juga, salah satu hal yang kadang terlupakan adalah bahwa bergerak dalam diam itu berarti kamu siap untuk menghadapi segala konsekuensi dari tindakanmu. Meskipun kamu memilih untuk tidak menunjukkan apa yang sedang kamu pikirkan atau rencanakan, kamu tetap bertanggung jawab atas langkah-langkah yang kamu ambil. Ini juga berarti bahwa kamu siap menerima semua tantangan yang datang, dan tidak takut untuk berhadapan dengan kenyataan. Kekuatan sebenarnya ada pada kemampuan untuk bertindak dengan tepat pada waktu yang tepat, tanpa perlu terus-menerus berbicara atau menunjukkan apa yang sedang kamu kerjakan. Dengan cara ini, kamu menciptakan ketegangan dan ketidakpastian yang seringkali menjadi elemen yang menentukan dalam setiap permainan strategi. Dan ketika kamu akhirnya bergerak, orang lain tidak akan bisa menebak apa yang akan terjadi, karena mereka sudah terbiasa dengan diamnya kamu. Jadi, bergerak dalam diam itu bukan tentang menjadi pasif, tapi tentang memilih cara untuk beraksi dengan lebih efektif, dengan cara yang tidak hanya bergantung pada perkataan, tapi juga tindakan yang penuh perhitungan. Dan inilah yang membuat strategi ini sangat powerful,
kamu tetap memegang kendali tanpa harus terlihat berusaha keras untuk melakukannya. Kadang, dunia di sekitar kita terlalu ribut dan penuh tekanan, dengan orang-orang yang selalu ingin menang, ingin terlihat lebih pintar, lebih cepat, lebih kuat. Itu bisa bikin kita merasa cemas atau bahkan terpaksa ikut dalam pertempuran yang sebenarnya bukan milik kita. Nah, dengan memilih untuk diam dan tidak terburu-buru mengungkapkan semuanya, kamu sebenarnya menciptakan ruang bagi dirimu sendiri untuk tetap tenang dan menjaga ketenangan pikiran. Ini bukan berarti kamu menghindari tantangan atau konflik. Ya, tapi kadang lebih baik untuk memilih untuk tidak terlibat dalam keributan yang tidak perlu. Menghadapi hidup dengan tenang, tanpa terbawa arus, itu memberikan kamu kekuatan untuk tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Kamu bisa memikirkan solusi yang lebih bijak dan tidak terbawa emosi sesaat yang seringkali justru membuat masalah semakin besar. Selain itu, dengan bergerak dalam diam, kamu juga melatih kesabaran dalam menghadapi ketidakpastian. Ketika kamu nggak terburu-buru, kamu bisa melihat bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ada momen di mana kamu harus bertindak cepat, dan ada pula momen di mana kamu hanya perlu menunggu. Ini mengajarkanmu bahwa kesabaran itu bukan sekadar menunggu tanpa tujuan, tetapi tentang menunggu dengan penuh kesadaran dan kesiapan. Ketika waktunya datang, kamu akan siap untuk bergerak. Dan berbicara soal kesabaran, kadang orang merasa bahwa bergerak dalam diam itu seperti kehilangan kesempatan. Padahal, diam itu memberi kesempatan untuk melihat peluang yang lebih baik atau lebih sesuai dengan tujuan jangka panjang. Misalnya, ketika orang lain terburu-buru membuat keputusan, kamu bisa mengambil waktu untuk mengevaluasi lebih banyak informasi, mempertimbangkan konsekuensi, dan memastikan langkahmu selaras dengan tujuan besarmu. Ini seperti investasi dalam diri sendiri, di mana kamu tidak hanya bergerak karena dorongan atau pengaruh orang lain, tetapi karena kamu sudah siap dengan fondasi yang kuat. Lebih dari itu, bergerak dalam diam mengajarkanmu untuk menjadi lebih sadar akan energi yang kamu keluarkan. Dalam banyak situasi, kita seringkali merasa perlu untuk terus berbicara, berbagi pendapat, atau tampil agar dianggap punya nilai. Padahal, energi itu bisa digunakan untuk hal yang lebih penting. Kamu bisa fokus pada pengembangan diri, memperbaiki keterampilan, atau memperdalam pengetahuan yang kamu miliki tanpa harus terus-menerus menampilkan itu kepada dunia. Seiring waktu, kamu akan merasa lebih puas dengan diri sendiri, bukan karena pengakuan orang lain, tapi karena kamu tahu bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih mendalam yang bisa kamu pelajari. Kadang, orang yang paling banyak berbicara, atau yang paling sering muncul di depan publik, adalah mereka yang justru paling takut atau kurang yakin dengan apa yang mereka lakukan. Mereka merasa perlu untuk mengisi kekosongan dengan kata-kata atau perhatian, supaya terlihat penting. Tapi, orang yang bisa diam dan menjaga diri tetap tenang adalah orang yang tidak merasa terancam dengan ketidakpastian. Mereka tahu bahwa nilai mereka tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain tahu tentang mereka, melainkan pada seberapa banyak mereka tahu tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Itulah keunggulan dari berpura-pura bodoh dan bergerak dalam diam. Kamu nggak perlu terburu-buru atau menunjukkan semuanya. Kamu tahu kapan waktunya untuk bertindak, dan kamu tahu bahwa perjalanan ini bukan soal seberapa cepat kamu sampai tujuan, tapi soal bagaimana kamu melangkah dengan mantap dan penuh perhitungan. Dan yang paling keren adalah, karena kamu tidak terlihat berusaha keras, orang lain jadi tidak menyadari bahwa kamu sudah berada di depan mereka, siap meraih kemenangan saat waktunya tiba. Kita juga perlu ingat bahwa ini bukan hanya soal pengendalian diri atau strategi semata. Ada sisi yang lebih dalam lagi, yaitu kemampuan untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas. Kadang, kita terlalu fokus pada kemenangan jangka pendek, padahal hidup ini sebenarnya lebih tentang proses dan perjalanan yang kita jalani. Ketika kamu memilih untuk bergerak dengan tenang dan tanpa pamer, kamu memberi dirimu kesempatan untuk menyelami makna yang lebih dalam dari setiap langkah yang diambil. Pikirkan ini seperti menyusun puzzle besar. Mungkin orang-orang di sekitar kamu bisa melihat potongan-potongan kecil, dan mereka sibuk berusaha menyusun potongan itu secepat mungkin. Tapi, kamu
yang memilih untuk bergerak dalam diam, punya pandangan yang lebih luas. Kamu tahu bahwa setiap potongan itu punya tempatnya sendiri, dan kamu nggak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan semuanya. Kamu bisa melangkah dengan bijak, memastikan setiap keputusan yang kamu ambil adalah bagian dari gambaran besar yang ingin kamu capai. Bergerak dalam diam juga memberikan kamu kesempatan untuk belajar dari orang lain. Orang-orang yang tidak terlalu sibuk menghakimi atau menilai tindakan orang lain cenderung menjadi pendengar yang baik. Mereka bisa melihat kelebihan dan kekurangan orang lain tanpa merasa terancam. Ini memberi kamu kesempatan untuk mengamati dan belajar tanpa tekanan atau ekspektasi. Kamu bisa memetik pelajaran dari kegagalan orang lain tanpa harus mengalaminya sendiri. Kamu bisa memperhatikan bagaimana orang lain mengambil keputusan, bagaimana mereka menangani kesulitan, dan apa yang mereka lakukan dengan kesuksesan mereka. Semua itu adalah informasi berharga yang bisa membantu kamu merencanakan langkah-langkahmu dengan lebih hati-hati. Selain itu, bergerak dalam diam juga mengajarkanmu tentang kekuatan momentum yang tak terlihat. Ada saatnya ketika kamu sudah cukup mengumpulkan informasi, belajar dari pengalaman, dan memperkuat dasar-dasar yang kamu punya. Ketika saat yang tepat datang, kamu bisa meluncur dengan kecepatan dan arah yang sudah kamu tentukan. Tanpa terlalu banyak pengumuman, tanpa teriakan kemenangan, kamu sudah siap dengan langkah yang pasti. Orang lain mungkin masih terjebak dalam kebingungannya, tapi kamu sudah berada di jalur yang benar. Inilah kenapa banyak orang yang cerdas memilih untuk diam. Diam bukan berarti menyerah atau tidak peduli. Diam adalah cara untuk mengumpulkan kekuatan, merencanakan, dan memastikan bahwa langkah yang diambil adalah langkah yang paling efisien dan efektif. Ini adalah bentuk kebijaksanaan yang seringkali lebih kuat daripada pernyataan keras atau aksi gegabah. Dan jangan salah, bergerak dalam diam juga memberi kamu kontrol penuh atas reaksi-reaksi yang mungkin datang dari luar. Ketika kamu lebih fokus pada prosesmu sendiri dan tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan orang lain, kamu jadi lebih tahan terhadap pengaruh luar. Kamu tidak mudah terprovokasi atau terjebak dalam drama yang tidak penting. Semua itu membuat kamu bisa fokus untuk terus melangkah maju, tanpa terhenti oleh suara-suara negatif atau keraguan yang datang dari luar. Pada akhirnya, ini juga soal bagaimana kamu menjaga energi dan menjaga agar hidup tetap seimbang. Terkadang, dunia luar bisa sangat menguras energi kita, baik secara fisik maupun mental. Dengan memilih untuk bergerak dalam diam, kamu bisa mengurangi stres dan tekanan yang datang dari lingkungan sekitar. Kamu bisa memberi dirimu ruang untuk bernapas, merenung, dan memproses segala sesuatu dengan lebih jelas. Ini memberi kamu keseimbangan yang penting untuk bisa bertindak dengan penuh keyakinan ketika waktunya tiba. Dan yang tak kalah penting, bergerak dalam diam juga mengajarkanmu untuk tidak terburu-buru mencari hasil. Banyak orang yang begitu fokus pada pencapaian akhir, mereka lupa untuk menikmati proses yang sedang dijalani. Padahal, dalam perjalanan itu ada banyak hal yang bisa dipelajari, pengalaman yang bisa dirasakan, dan hal-hal kecil yang sering terlewatkan begitu saja. Ketika kamu memilih untuk tidak terburu-buru, kamu bisa menikmati setiap langkah yang kamu ambil, belajar dari setiap kesalahan, dan merayakan setiap kemenangan kecil yang datang. Jadi, bergerak dalam diam itu lebih dari sekadar strategi atau trik. Ini adalah filosofi hidup yang mengajarkanmu tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk tetap tenang dalam menghadapi segala hal. Ketika kamu menguasai seni ini, kamu tidak hanya akan lebih siap menghadapi dunia luar, tapi juga lebih tahu bagaimana cara untuk memahami dirimu sendiri dan tujuan hidupmu. Baiklah, kita sampai di kesimpulan. Berdasarkan semua yang telah kita bahas, kita bisa melihat bahwa berpura-pura bodoh dan bergerak dalam diam bukanlah sekadar teknik atau strategi, melainkan filosofi hidup yang mendalam yang membawa kita pada pengendalian diri, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. Ini bukan soal berpura-pura tidak tahu atau menyembunyikan kemampuan, tapi tentang memilih untuk tidak terburu-buru menunjukkan segala hal, untuk lebih banyak mendengar dan mengamati, serta untuk bergerak hanya ketika benar-benar diperlukan. Ketika kamu memilih untuk berpura-pura bodoh dan bergerak dalam diam, kamu sebenarnya memilih untuk menjaga ketenangan di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini.
Kamu tidak perlu merasa terdesak untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain atau mengikuti norma sosial yang seringkali menuntut kita untuk berbicara lebih keras atau bergerak lebih cepat. Sebaliknya, kamu memilih untuk mengatur langkah dengan penuh perhitungan, menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, dan menjaga segala sesuatu tetap sederhana dan terfokus. Ini adalah bentuk kecerdasan yang seringkali lebih bijak daripada terburu-buru mencari perhatian atau mencoba membuktikan bahwa kamu tahu segalanya. Berpura-pura bodoh, dalam hal ini, bukan berarti kehilangan identitas atau menjadi manipulatif. Sebaliknya, itu adalah cara untuk meredakan ego dan tidak merasa perlu selalu berada di pusat perhatian. Ini memungkinkan kamu untuk lebih peka terhadap orang-orang di sekitarmu, memahami karakter mereka, dan membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan pemahaman yang lebih dalam. Dengan cara ini, kamu tidak terjebak dalam permainan ego yang berakhir dengan persaingan yang sia-sia, melainkan kamu mampu melangkah dengan penuh kontrol diri dan kesadaran akan dunia di sekitarmu. Selain itu, bergerak dalam diam memberi kamu kesempatan untuk berfokus pada proses daripada hasil akhir. Banyak orang yang begitu fokus pada pencapaian dan kemenangan, mereka melupakan pentingnya menikmati setiap langkah yang diambil. Ketika kamu bergerak dengan tenang, kamu memberi dirimu ruang untuk berkembang tanpa tekanan eksternal yang datang dari harapan orang lain. Kamu bisa belajar dari setiap pengalaman, melihat setiap kegagalan sebagai pelajaran, dan merayakan setiap keberhasilan kecil yang membentuk perjalananmu. Dengan cara ini, kamu menciptakan keseimbangan yang membuatmu bisa bertahan lama, bukan hanya mencapai satu tujuan, tetapi menjalani hidup dengan cara yang lebih memuaskan dan bermakna. Mengambil waktu untuk bergerak dalam diam juga berarti bahwa kamu menghargai waktu. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk segera mendapatkan hasil, tetapi tidak semuanya bisa dipercepat. Beberapa hal memerlukan waktu untuk berkembang, untuk dipahami, dan untuk menjadi lebih matang. Dengan bergerak dalam diam, kamu memberi diri kamu kesempatan untuk melihat gambaran yang lebih besar dan merencanakan langkah-langkahmu dengan lebih hati-hati. Kamu tidak merasa terdesak oleh tuntutan dunia luar, tetapi tahu bahwa setiap langkahmu adalah bagian dari perjalanan yang lebih panjang dan penuh makna. Selain itu, bergerak dalam diam mengajarkanmu untuk tetap sabar dan menghindari kesalahan yang disebabkan oleh keputusan impulsif. Banyak orang terjebak dalam godaan untuk segera bereaksi atau bertindak, tetapi dengan memilih untuk diam, kamu memberi dirimu waktu untuk menganalisis situasi, mengumpulkan informasi, dan mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Ini adalah bentuk strategi yang cerdas, karena kamu tidak terjebak dalam kegaduhan dunia yang serba cepat, tetapi melangkah dengan penuh keyakinan dan pertimbangan. Akhirnya, bergerak dalam diam dan berpura-pura bodoh membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menjaga integritas diri. Kamu tidak perlu berusaha untuk terlihat sempurna atau mengesankan orang lain. Kamu cukup fokus pada diri sendiri, pada tujuanmu, dan pada bagaimana caramu bertindak bisa membuat perbedaan besar dalam hidupmu. Ini mengajarkanmu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari pamer atau pengakuan orang lain, tetapi dari kedamaian batin dan keyakinan bahwa kamu sudah berada di jalur yang tepat. Jadi, dalam kesimpulannya, berpura-pura bodoh dan bergerak dalam diam lebih dari sekadar sebuah strategi. Ini adalah filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih sadar akan diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Ini adalah tentang memilih untuk bergerak dengan hati-hati, mengamati, dan merencanakan langkah dengan penuh perhitungan, bukan hanya untuk hasil cepat, tetapi untuk hasil yang lebih baik dan lebih bermakna dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang memenangkan satu pertempuran, tapi tentang bagaimana kita menjalani perjalanan dengan penuh kebijaksanaan, kontrol diri, dan ketenangan.